Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abi Yazid dari kelas SI 21B, nomor induk mahasiswa 21416257201087. Saya berasal dari program studi Sistem Informasi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Saya akan menjelaskan materi tentang permutasi dan kombinasi, mata kuliah Matematika Diskrit dengan dosen pengampu Ibu Fitria Nur Apriani, SPD, MPD. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang permutasi. Permutasi adalah penyusunan kembali suatu kumpulan objek dalam urutan yang semula. Permutasi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai beberapa cara untuk mengatur beberapa atau semua anggota dalam urutan tertentu. Permutasi dari sekumpulan objek adalah banyaknya susunan objek-objek berbeda dalam urutan tertentu tanpa adanya objek yang diulang dari objek-objek tersebut. Jika terdapat suatu untai abjad A, B, C, D, maka untai itu dapat dituliskan kembali dengan urutan yang berbeda, seperti ACBD, DACB, dan seterusnya. Setiap untai baru yang tertulis mengandung unsur-unsur yang sama dengan untai semula ABCD, hanya saja ditulis dengan urutan yang berbeda. 1. Permutasi K unsur dari N unsur. Susunan K unsur dari N unsur yang berlainan dengan memperhatikan urutan disebut permutasi K unsur dari N unsur dengan K kurang dari sama dengan N. Misalkan kita diminta menyusun 3 huruf dari A, B, dan C akan disusun 2 huruf dengan urutan yang berbeda. Maka susunan yang diperoleh adalah AB, AC, BA, BC, CA, dan CB. Seluruhnya ada 6 susunan yang berbeda. Setiap susunan ini disebut permutasi 2 unsur dari 3 unsur yang tersedia. Banyaknya permutasi K unsur dari N unsur dilambangkan dengan P, N, K. Permutasi K unsur dari N unsur ini memiliki rumus P, N, K sama dengan N faktorial per N kurangi K faktorial. Dengan catatan, penulisan lambang permutasi P, N, K dapat ditulis juga dengan NPK atau PKN. Untuk lebih jelasnya lagi, kita melakukan pemisalan. Bagaimana susunannya jika angka-angka yang tersedia itu adalah 4, 5, 6, dan 7? Berapa banyak angka ratusan yang dapat kita buat dari angka-angka yang tersedia itu? Dengan cara mendata, kita dapat menyusun angka-angka seperti pada kolom. Pada kolom tersebut, kita memperoleh 24 angka ratusan yang dibentuk dari angka 4, 5, 6, dan 7. Letak angka dalam susunan tersebut mempengaruhi nilai susunan angka yang dibuat. Angka 457 tidak sama dengan 475. Contoh soal. Tersedia 5 buah buku mata pelajaran yang berbeda, diambil 3 buku dan akan disusun di atas rak buku. Ada berapa macam susunan yang dapat dilakukan? Jawab. Misalkan kita mempunyai buku 1 itu matematika, buku kedua biologi, buku ketiga fisika, buku keempat kimia, dan buku kelima ekonomi. Misalkan 3 buku yang kita pilih adalah buku matematika, kimia, dan ekonomi. Susunan buku yang dapat kita buat adalah seperti yang tertera pada kolom. Letak buku susunan tersebut mempengaruhi urutan susunan buku di rak. Susunan buku matematika kimia ekonomi berbeda dengan susunan buku matematika ekonomi kimia. Begitu juga untuk susunan-susunan yang lainnya. Sehingga banyaknya cara untuk menyusun 3 buku dari 5 buku berbeda di rak dapat dicari dengan cara P 5,3 sama dengan 5 faktorial per 5 kurangi 3 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 faktorial sama dengan 60. Jadi terdapat 60 cara menyusun 3 buah buku dari 5 buah buku mata pelajaran yang berbeda di atas rak buku. 2. Permutasi dengan beberapa unsur sama.
Setiap unsur pada permutasi tidak boleh digunakan lebih dari satu kali, kecuali jika dinyatakan secara khusus. Banyaknya permutasi dari N unsur yang memuat K unsur yang sama, L unsur yang sama, M unsur yang sama, atau K tambah L tambah M kurang dari sama dengan N, dapat ditentukan dengan rumus P sama dengan N faktorial per K faktorial, L faktorial, M faktorial. Contoh soal. Terdapat 2 bola merah, 1 bola biru, dan 3 bola putih yang sama jenis dan ukurannya. Ada berapa carakah bola-bola itu dapat disusun berdampingan? Jawab. Banyaknya susunan bola-bola itu adalah 6 faktorial per 2 faktorial 3 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 2 kali 1 kali 3 faktorial sama dengan 60. Jadi terdapat 60 cara bola-bola itu dapat disusun berdampingan. 3. Permutasi siklis. Penentuan susunan melingkar dapat diperoleh dengan menetapkan satu objek pada satu posisi, kemudian menentukan kemungkinan posisi objek lain yang sisa. Sehingga bila tersedia N unsur berbeda, maka banyaknya permutasi siklis dari N unsur adalah N kurangi 1 faktorial. Contoh, berapa cara 5 orang dalam satu pesta makan dapat diatur tempat duduknya mengelilingi sebuah meja bundar? Jawab. Banyaknya susunan duduk 5 orang yang mengelilingi sebuah meja bundar adalah 5 kurangi 1 faktorial sama dengan 4 faktorial sama dengan 24. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu kombinasi. Kombinasi adalah pilihan dari unsur-unsur yang ada tanpa memperhatikan urutannya. Banyaknya kombinasi K unsur dari N unsur dinyatakan dengan C N, K dan dirumuskan C N, K sama dengan N faktorial per N kurangi K faktorial K faktorial. Misalnya, dari 3 pemain bulu tangkis A, B, dan C akan disusun pasangan ganda untuk mengikuti sebuah kejuaraan. Susunan pasangan yang dapat dibentuk adalah AB, AC, dan BC. Perhatikan bahwa pasangan AB dan BA adalah sama, jadi urutan nama pemain tidak diperhatikan. Setiap susunan pasangan ganda yang diperoleh dari kombinasi di atas adalah 2 pemain diambil dari 3 pemain. Selanjutnya ada contoh soal. Seorang petani akan membeli 3 ekor ayam, 2 ekor kambing, dan 1 ekor sapi dari seorang pedagang yang memiliki 6 ekor ayam, 4 ekor kambing, 3 ekor sapi. Dengan berapa cara petani tersebut dapat memilih ternak-ternak yang diinginkannya? Yang pertama adalah menentukan banyaknya cara memilih ayam. C6,3 sama dengan 6 faktorial per 6 kurangi 3 faktorial sama dengan 6 faktorial per 3 faktorial sama dengan 20 cara. Yang kedua adalah menentukan banyaknya cara memilih kambing. C4,2 sama dengan 4 faktorial per 4 dikurangi 2 faktorial sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial sama dengan 6 cara. Yang terakhir, menentukan banyaknya cara memilih sapi. C3,1 sama dengan 3 faktorial per 3 kurangi 1 faktorial sama dengan 3 faktorial per 2 faktorial sama dengan 3 cara. Jadi petani tersebut memiliki pilihan sebanyak 20 kali 6 kali 3 sama dengan 360 cara. Dari penjelasan tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa permutasi dan kombinasi merupakan bagian penting dari perhitungan. Permutasi dan kombinasi keduanya adalah konsep matematika yang terkait. Karena mereka adalah konsep yang terkait, seseorang yang belum paham dengan jelas konsep dasarnya masing-masing akan sering tertukar satu sama lain tanpa menyadarinya. Sebagai konsep matematika, mereka berfungsi sebagai istilah dan bahasa yang tepat untuk situasi yang mereka gambarkan atau liput. Lalu, kita dapat mengetahui apa perbedaan permutasi dan kombinasi. Dapat ditarik kesimpulan
Perbedaan permutasi dan kombinasi, ide kuncinya adalah ketertiban. Permutasi memperhatikan urutan kita memilih objek kita. Kumpulan objek yang sama, tetapi diambil dalam urutan yang berbeda akan memberikan kita permutasi yang berbeda. Sedangkan dengan kombinasi, urutannya tidak lagi dipertimbangkan. Sekian video presentasi dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.